uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurani Fajri, guru matematika di SMP Negeri 4 Simpakatis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, materi transformasi geometri, submateri rotasi di kelas 9. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepat, gerak. Gerak di depan, gerak. Siap, gerak. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Ya, sebelum kita memulai, seperti biasa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Tolong satu orang pimpin ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pelajaran hari ini, supaya kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kedua kelas pimpin doanya. Untuk memulai ujian kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Sambil berdoa kepala, berdoa, mulai. Berdoa besar. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum memulai, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Tolong kalau misalkan dipanggil namanya, angkat tangannya. Ya. Atsari, Hadir. Andika, Hadir. Ariska, Daviza, Hadir. Devi Nur, Elviano, Fatsindani, Suci, Sudirman. Baik, semuanya hadir. Ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri. Sebelum kita memulai, Ibu mau kalian mempersiapkan diri. Tolong yang bajunya masih di luar tolong masukkan ke dalam. Silahkan alat tulis dan buku matematikanya dikeluarkan dan taruh di atas meja. Silahkan. Kalau misalkan ada sampah di kiri kanannya, silahkan diambil dulu ya. Ya, baik, kita akan mempelajari materi kemarin, yaitu masih tentang transformasi geometri. Tapi di sini maksudnya adalah submateri rotasi. Jadi kemarin kita sudah belajar materi refleksi atau pencerminan. Kemudian kita sudah belajar translasi atau pergeseran. Jadi hari ini kita belajar tentang rotasi. Jadi rotasi bahasa lainnya itu adalah perputaran.
Jadi yang seperti apa sih rotasi itu? Seperti apa sih perputaran itu? Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau misalkan kalian pergi ke pasar malam, sampai pernah ke pasar malam? Coba, ada di sini yang pernah ke pasar malam? Atau semuanya belum pernah? Sudah pernah? Sudah. Bersama siapa? Bersama orang tua. Baik, bagus ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian dilihat di pasar malam itu ada yang namanya komedi putar itu, ada yang namanya biang lala, ya. Jadi salah satu contoh dari perputaran itu atau rotasi itu adalah biang lala. Coba kira-kira pesanan selain itu ada yang bisa ngasih contoh kan? Kalau misalkan rotasi itu kira-kira yang seperti apa dalam pemikiran kalian atau dalam pemahaman kalian? Ada yang bisa ngasih contoh selain dari komedi putar? Oke, Rido, coba. Roda sepeda. Roda sepeda. Berarti sudah belajar ya kalau tadi ya, Rido ya. Oke, yang lain ada lagi contoh yang lain? Boleh, Vero. Kincir angin. Kincir angin. Oh iya betul ya. Ada lagi yang lain? Iya, Sudirman. Kipas angin, betul ya. Coba nih kalau ibu tidur pakai kipas angin ya. Ada lagi yang lain? Alat apa? Arah jarum jam. Alat jarum jam atau jam itu sendiri. Sudah bagus ya. Berarti kamu sudah punya persepsi awal tentang rotasi. Baik. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 5 ya. Ibu mau satu orang bantu ibu membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Yang paling Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan konsep dan sifat-sifat translasi dengan benar. 2. Menentukan koordinat dengan hasil translasi dengan benar. 3. Menganalisis masalah kontekstual mengenai translasi dengan benar. 4. Melukis bayang benda hasil translasi pada koordinat kartesius dengan tepat. 5. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi dengan terampil. Oke, terima kasih Sari ya. Itu tujuan kita pada hari ini yang akan kita capai. Ya, apa sih materi prasyaratnya? Jadi kalau kita mau belajar tentang rotasi, itu kita harus paham dulu tentang sistem koordinat ya. Lagi-lagi sistem koordinat itu digunakan sebagai materi prasyarat dari transformasi geometri. Kemudian ada sudut ya. Ada koordinat dan menentukan koordinat pasti ada kaitannya dengan sistem koordinat. Kemudian ada sudut. Ya, di sini sudut-sudutnya yang kita gunakan adalah sudut-sudut yang istimewa. Oke. Baik, Ibu akan melihat kemampuan awal kalian ya. Sebelum kita belajar tentang rotasi, Ibu mau lihat, silakan join di link yang sudah Ibu berikan di grup ya. Kita akan tes kemampuan awal menggunakan quizzes. Oke, kita akan mulai ya. Sebelum kamu menyelesaikan soal-soal tes kemampuan awal ini, di sini coba lihat ya. Ada snack apresiasi lagi-lagi untuk kalian yang bisa mendapatkan nilai tertinggi. Jadi 3 nilai tertinggi itu akan mendapatkan snack apresiasi. Jadi silahkan fokus ya, jangan kasih tahu jawabannya dengan teman sebelah karena mungkin itu jadi saingan kalian ya. Silahkan, kita akan mulai dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Ibu pencet dulu tombol start. Silakan kerjakan.
fokus sekali mengerjakannya. Baik, sesuai dengan Ibu, silakan maju 3 orang ini. Ibu. Oke, nanti makannya kosong. Oke. Jadi di sini ada 7 soal yang kalian kerjakan ya. Kemudian kita masih ingat kuadrat. Ini titik B kuadrat 1, ini titik C kuadrat 2, titik D kuadrat 3, titik E kuadrat. Oke, baik. Kita lihat soal selanjutnya. Tentukan bahwa titik D agar terdapat bangun datar segi 4. Jawabannya apa? Negatif 3,1. Sudut yang terbesar dibentuk oleh jarum jam. Yang mana sudut yang terbesar? Berarti yang berwarna biru. Berapa sudutnya? 270 derajat. Kemudian sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pukul 3. Berapa? 90 derajat. Oke, jadi itu tadi adalah materi prasyarat mengenai sistem koordinat dan sudut ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang rotasi. Tentu pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya, salah satunya jika kita mempelajari materi rotasi dalam kehidupan sehari-hari, konsepnya itu dapat kita terapkan dalam permainan, berbagai permainan atau wahana. Yang pertama ini namanya apa? Biang lala, ya, penerapan konsepnya itu. Kemudian ada permainan apa? Tetris. Tahu Tetris? Tahu ya, permainan jadul ya. Kemudian di sini ada komedi putar. Biasanya ini dengan yang ini itu ada di pasar malam. Dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 5 perhatikan. Jadi sebelum kita mulai diskusi nanti akan ada diskusi. Yang pertama itu adalah pembentukan kelompok. Nanti akan Ibu bagi kalian dalam diskusi kelompoknya itu nanti satu kelompok itu ada 5 orang ya. Kemudian kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan. Kemudian ada presentasi hasil diskusi. Jadi semua kelompok harus mempresentasikan LKPD hasil diskusinya. Lalu menarik kesimpulan hasil diskusi. Jadi di akhir pembelajaran kita ada kesimpulan yang kita simpulkan bersama. Lalu penilaian dengan tes formatif ya. Jadi di awal tadi sudah ada kuisis, nanti di akhir ada tes lagi pakai live worksheet. Lalu penilaian. Jadi mulai dari depan ya, kalian berbaris tadi ini itu sudah Ibu nilai ya, termasuk dari penilaian sikap ya. Di sini penilaian sikapnya yang Ibu ambil itu religius, disiplin dan gotong royong. Lalu penilaian pengetahuan nanti melalui tes formatif di akhir pembelajaran. Lalu penilaian keterampilan itu Ibu lihat dari pengerjaan LKPD ya. Selama berdiskusi Ibu lihat bagaimana diskusinya, kecepatan waktu mengerjakan LKPD bersama kelompoknya itu Ibu nilai, dan kerapihannya. Oke? Baik, kita akan masuk ke video berikut ya. Silahkan simak video berikut. Ini adalah video tentang biang lala ya, atau komedi putar. Bagaimana cara kerja dari biang lala ini sendiri. Silahkan disimak. Originally, George Colwell invented the observation wheel. The wheel resembled the wheel actually bicycle. It has spokes radiating from the Jadi dia pertama mikirnya dari roda sepeda. Kira-kira kalau misalkan dibuat besar itu bagaimana? Ya, maka muncullah ide dia membuat suatu kincir yang raksasa atau yang besar yang di dalamnya. Nah, ini adalah roda porosnya. Nah, ini. Jadi pusat roda itu besar sekali ada di tengah. Itu yang membantu biang lala itu sendiri berputar pada rotasinya. Di sini ada El Fatih, itu diajak ayahnya pergi ke pasar malam di dekat rumah neneknya. Jadi di sana itu banyak sekali permainan. Salah satunya adalah biang lala. Jadi mereka itu naik ke biang lala itu sendiri. Jadi El Fatih itu belum pernah naik. Dia tanya sama ayahnya, itu gimana sih cara kerjanya, cara beroperasinya gimana sih ya? Mau naik sana, jadi katanya Al Fatih gitu. Jadi mereka naik ya ke biang lala itu sendiri. Sehingga semua gondola itu tempat duduknya itu penuh. Oke. Lalu mereka bermain dan berputar mungkin kurang lebih berapa putaran. Setelah berputar dan waktunya habis,
Jadi El-Fatih dan ayahnya itu posisi terakhirnya ada di kursi nomor 2 ya. Jadi di kursi nomor 2 itu mereka berhentinya. Nah, di sini bagaimana jika penumpang pada kursi nomor 3, nomor 9 dan nomor 12 itu akan turun? Jadi berapa banyak cara agar penumpang tersebut itu bisa turun? Jadi bagaimana dengan perubahan posisi yang terjadi pada El-Fatih dan ayahnya? Jadi kalau misalkan gondola itu berputar, otomatis mereka juga ikut berputar. Jadi yang kita amati tadi adalah posisi dari El-Fatih itu sendiri. Baik, silakan kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ibu sudah bagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok ya di sini. Sudah Ibu buat denahnya. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 ini bukan tulis ya. Berarti kelompok 1 ada di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Berikan satu kelompok itu ada satu LKPD dikerjakan secara berdiskusi ya, bukan secara. Baik, silakan yang pertama kalian tulis dulu nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Yang kedua, kalian baca dulu petunjuk pengisian LKPD itu ada di halaman 2. Ada indikator, ada KD, ada tujuan ya, kemudian ada petunjuk. Kemudian setelah itu silakan baca lagi orientasi tadi masalah yang sudah Ibu sajikan secara berdiskusi ya. Pecahkan masalahnya, kerjakan secara berkelompok. Kalau ada kesulitan di pengerjaannya, silahkan angkat tangannya dan panggil Ibu ya. Yang ada pertanyaan nanti boleh angkat tangannya dan panggil Ibu. Silahkan dikerjakan, waktunya maksimal 30 menit. Jadi normalnya 20 menit. Silahkan dikerjakan ya. Arah rotasinya digambar ya. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Mereka turun, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk Ya, jadi kayak mana supaya penumpang 3 ini bisa turun? Kira-kira itu ada beberapa cara yang sepengetahuan kamu ya, sepengetahuan kamu kira-kira itu bisa dilihat dari arah rotasinya ya, bisa dari arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Terus kemudian sudutnya kira-kira bisa kita tentukan enggak? Kira-kira kalau misalkan dia turunnya berapa besar derajatnya? Bisa ya. Jadi ini nomor kegiatan 1 ini sampai ke halaman selanjutnya itu sama ya. Nanti kalau kita ada masalah lagi ya. Silakan. Iya, bisa? Ada pertanyaan ya? Oh iya, jadi yang halaman pertama itu kan sudah dikerjakan ya. Nah yang ini kan, nah ini, coba. Ini tadi dapatnya yang pertama itu kalian dapat yang dia itu turun dulu. Berapa derajat? 90 derajat. Berarti yang titik A ini juga dia ini kan berotasi juga kan? Ikut kan si Al-Fatih itu kan juga ikut turun kan? Kalau bangku 3 itu turun, si Al-Fatih ini juga turun. Jadi berapa besar dia turunnya pergerakannya? Pasti sama. Berapa? 90 derajat. Jadi kamu buat
ini apa? Garis ukur. Ya. Ukur. Pakai penggaris, mana penggaris? Berapa sentinya? Ini kan? Ya, mana penggaris? Ya, ini berapa? 3,5. Ini kan tadi. Nah, jadi ini besarnya 90 derajat. Searah jarum jam. Jadi koordinat di mana? Negatif ini. 2, di sini ya. Bisa? Ya. Waktunya masih 5 menit lagi ya. Ibu tunggu maksimal 5 menit lagi. Yang sudah silakan kirim foto jawaban hasil diskusinya di grup. Tulis keterangannya kelompok berapa, oke? Dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3 itu sudah kalian kerjakan. Jadi di akhir LKPD itu ada latihan soal pengembangan. Silakan kalian diskusikan, kerjakan. Semuanya harus tahu ya setiap anggota kelompoknya ya. Jadi gambarkan nanti bangun datar segi empatnya itu, rotasikan berdasarkan pengalaman belajar kalian dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3 ya. Silakan. Sudah selesai semua? Sudah, baik. Silakan sudah dikirim di grup hasil LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi, perkenalkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Al-Ansari, di sebelah kiri saya ada Indri, ada Suci Ramadhani, ada Menteri. Selanjutnya, saat penumpang nomor 3 akan turun, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menurunnya? Menurut kelompok kami, untuk menurunkan kursi nomor 3 menggunakan arah jarum jam searah, yaitu 90 derajat. Searah jarum jam berputar 90 derajat. Selanjutnya, di manakah posisi akhir Al-Fatih dan ayatnya saat penumpang nomor 3 diturunkan? Di bangku nomor 5. Ya, jadi bangku si Al-Fatih kalau penumpang 3 turun juga ikut berputar. Jadi Saat penumpang nomor 12 akan turun, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menurunkannya? Menurut kami ada cara searah jarum jam sebanyak 180 derajat. ya. Dan yang terakhir, di manakah posisi akhir Al-Fatih dan ayahnya saat penumpang nomor 12 diturunkan? Tepatnya di bangku nomor 8. Iya, oke, silakan tanyakan dengan kawannya di forum. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau berpendapat atau bertanya? Silakan dari kelompok 4. Silakan. Perkenalkan nama dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Adita. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4. Yang pertama tadi, saat penumpang nomor 3 akan turun, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menurunkannya? Dan kelompok 1 menjawab hanya 1 cara, sedangkan ada 2 cara yang ditanyakan. Jadi, cara yang kedua merupakan berlawanan arah jarum jam sebesar 270 derajat dan posisinya pas di bangku nomor yang 5. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Baik, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin presentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu latihan soal pengembangan. Oke, pertama-tama kita akan memakai rumus Px, Y dirotasikan di pusat 0,0 sebesar 180 derajat, maka P aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Kami memakai W, X, Y dengan Z, yang W adalah negatif 4,2 dirotasikan 0,0 sebesar 180 derajat, maka W aksennya adalah 4, negatif 2. Nah, X-nya adalah negatif 3,4 dirotasikan pusat 0,0 di sebesar 180 derajat, maka X aksennya adalah 3, negatif 4. Dan juga Y negatif 1,4, maka Y aksennya adalah 1, negatif 4. Z pula seperti itu. Z adalah negatif 1,2, maka jika dirotasikan pusat 0,0 sebesar 180 derajat, maka Z aksen sama dengan 1, negatif 2. Oke. Dan ini adalah hasil gambar dari W, X, Y, dan Z yang dirotasikan sebesar 180 derajat. 180 derajat. Ya, tadi kita sudah dapat kesimpulan dari kelompok 3 itu kalau 180 derajat dirotasikan searah maupun berlawanan arah jarum jam itu pasti sama. Ya. Jadi cara nomor 3 ini turun ada berapa cara? Ada 2 cara. Yang pertama searah jarum jam sebesar berapa? Oke, 90 derajat. Cara yang kedua ada berapa? Bagaimana caranya? Berlawanan arah jarum jam. Jadi dia muter dulu ke sini, kelompok 3, si gondola 3 itu baru dia turun. Berapa besar derajatnya? 270 derajat. Ya, tadi sudah diskusi tadi. Ada 2 cara. Oke, bisa kita terima ya. Jadi kalau dirotasikan 90 derajat searah jarum jam itu akan sama posisi akhirnya dengan rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 270. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang posisi 9 ini turun bagaimana? Ada berapa cara? Ada 2 cara juga. Yang pertama berlawanan arah jarum jam. Pertama dia cara cepat berlawanan arah jarum jam. Berapa besar rotasinya? 90 derajat. Oke. Yang kedua caranya bagaimana? Searah jarum jam. Jadi dia muter dulu searah jarum jam. Sampailah ke bawah ya. Berapa besar derajatnya? 270 derajat ya. Jadi bagaimana kalau misalkan dirotasikan itu berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat itu akan sama dengan rotasi sebesar searah jarum jam 270 derajat. Yang terakhir ya nomor 12 ini turun. Bagaimana caranya? Ada berapa cara? 2 lagi. Cara yang pertama apa? Searah jarum jam. Yang kedua apa? Berlawanan arah jarum jam. Berapa besar rotasinya? 180 derajat. 2 tadi ya. Bagaimana kalau si Al-Fatih tadi berada di koordinat kartesius ya. Jadi benar tadi ya, kalian boleh menggunakan penggaris dan busur. Hitung dulu jarak dari A ke titik pangkal. Dihitung menggunakan penggaris. Kemudian gunakan busur. Hitung sebesar arah rotasinya berapa? 90 derajat. Tadi 90 derajat searah jarum jam. Berarti dia berputar titik A ini searah jarum jam dia ke bawah. Ya enggak? Posisi akhirnya ada di A aksen. Itu dengan jarak yang sama dari titik pangkal ke titik A aksen. Berapa? 90 derajat. Ya, baik. Kita akan coba menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, kita lihat bagaimana sih cara merotasikan bangun datar menggunakan GeoGebra. Ya, negatif 1,4, lalu negatif 1,2. Kita sudah punya 4 titik. Lalu kita buat garis. Menggunakan apa garisnya? Yaitu segmen. Jadi kita tarik garisnya dari A ke B, B ke C ke D ke A. Jadilah bangun datar trapesium
Di sini kalau di algebra A, B, C, D. Kemudian kalau kita mau merotasikan terhadap pusat 0,0, kita buat dulu pusatnya di 0,0 itu titik E, ya. Kemudian kita pilih, kita akan merotasikannya itu dengan menggunakan rotate around point, ya. Kita pilih select object. Jadi kita select dulu yang mau kita rotasikan. Sudah kita select, lalu kita pilih, tentukan pusatnya apa. Di sini pusatnya 0,0. Berapa pusat rotasinya tadi? 180 derajat. Di sini ada pilihan, ada counterclockwise, itu artinya apa? Berlawanan arah jarum jam. Kalau clockwise itu searah jarum jam. Kalau 180 derajat tadi, dia akan sama hasilnya walaupun searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini sudah ada ya hasilnya. Baik, kita sudah di penghujung. Jadi, ayo kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Coba, siapa yang mau menyimpulkan apa yang kamu dapat pembelajaran pada hari ini? Apa saja? Katakannya, coba. Transformasi geometri adalah bagian dari geometri yang membicarakan tentang perubahan, baik perubahan letak atau bentuk penyajian. Salah satu jenis transformasi geometri adalah rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Ya, kemudian yang terakhir tadi apa? Kalau dia berotasi searah jarum jam, rotasinya bernilai negatif. Yang terakhir, kalau berlawanan arah jarum jam, itu adalah positif. Oke, kita hari ini akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan akan ibu bagikan link. Silakan deskripsikan dengan satu kata mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sesuai dengan perasaan terbaik. Sudah ada yang mengisi, silakan diisi sesuai dengan perasaan kalian ya. Ibu tunggu waktunya, tidak usah banyak, 2 menit kita cukup ya. Silakan isi. Kita akan tes formatif, duduk sesuai dengan posisi awal tadi ya. Sudah ibu bagikan itu di grup kalian. Silakan kerjakan secara individu. Waktunya maksimal 10 menit. Silakan dikerjakan. Ada 2 orang yang masih di bawah KKM ya, atau di bawah nilai. KKM kita 75. Di sini Andika pertama itu dapat 74 dan Fadri itu 72. Yang lain sudah baik, ada yang dapat 100, ada yang dapat 90-an, ada yang dapat 80-an ya. Untuk yang remedial nanti akan ibu kirim bahan ajar sebagai pengetahuan tambahan kalian untuk kalian belajar lagi. Akan ibu kirim nanti di grup kita. Kemudian akan ibu sediakan waktu, kita akan bahas dengan kelas yang lainnya juga ya untuk yang remedial penting.
Oke, kemudian untuk tadi penilaian keterampilan tadi sudah Ibu nilai LKPD-nya yang terbaik itu ada di kelompok 4 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Jadi sesuai dengan arahan tadi itu mereka menuliskannya rapi, bersih ya, lengkap dan sesuai dengan waktunya. Itu untuk penilaian keterampilan. Lalu untuk penilaian sikap itu semuanya sudah baik tadi, meskipun di beberapa masih ada yang saat orang presentasi dia masih mengobrol ya. Contohnya Andika ya. Tadi ada Fadli juga ya. Tolong besok diperhatikan lagi. Yang lain sudah sangat baik, sudah sangat kondusif sekali kelasnya. Oke. Kita sudah di penghujung ya. Tadi kita sudah bahas materi tentang rotasi, kita sudah refleksi juga. Terakhir untuk materi selanjutnya ulangan harian ya. Jadi kita akan ulangan harian di pertemuan selanjutnya itu tentang transformasi geometri. Jadi Ibu sangat senang sekali ya dengan quote ini. Jadi barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi ini adalah kata-kata dari Imam Syafi'i. Itu sangat senang sekali. Jadi kita harus semangat belajarnya ya. Jadi jangan merasa belajar itu rugi ya. Nanti ini adalah untuk masa depan kita. Oke? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Amin. Berdiri. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.